Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, surat undangan tidak resmi. Dan yang terakhir kita akan belajar peristiwa pengembunan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kamu telah belajar membuat surat undangan resmi. Kali ini kamu akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Bagaimana hasilnya? Mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif. Mengisi waktu dengan berlatih dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk yang berkualitas, indah, dan berguna. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi? Ingatlah kembali dan tuliskanlah di tempat yang tersedia di bawah ini. Jawabannya, undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Tentunya kamu juga masih ingat bukan arti dan ciri seni lukis daerah itu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia di bawah ini. Jawabannya, seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Ciri-ciri seni lukis daerah: yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yang ketiga corak dan motifnya dipengaruhi juga oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah, yang keempat dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Kedua keterampilan ini yakni keterampilan menulis surat undangan dan keterampilan melukis jika dipadukan akan menjadikan sebuah karya yang indah dan menarik. Untuk memadukan kedua keterampilan ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Amati contohnya berikut ini. Kepada siswa-siswi SD Nusantara, ayo hadiri dan saksikan pentas seni kreasi anak bangsa 1 November 2016 di Aula SD Nusantara pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, dapat dilihat ini adalah surat undangan yang dipadukan dengan keterampilan melukis. Buatlah surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan yang dapat kamu pilih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertunjukan kesenian. Yang kedua, pentas seni. Yang ketiga, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, perlombaan olahraga. Yang kelima, kerja bakti. Nah, sebagai contoh, kepada siswa-siswi MI Hashim Asyari, Dampit Malang, ayo hadirilah dan saksikan pentas seni kreasi anak bangsa. Nah, berikut ini surat undangan dipadukan dengan lukisan yang ada gambar wayangnya. Ceritakan pengalamanmu membuat undangan yang dipadukan dengan seni lukis daerah pada kolom berikut. Ya, cerita pengalamanku. Nama kegiatan: membuat undangan yang dipadukan dengan seni lukis daerah. Bagian yang paling menarik: banyak ide yang didapat dalam rencana pembuatan undangan. Kesulitan yang dialami: gambar yang dibuat tidak sesuai harapan.
Pendapat saya tentang kegiatan ini baik dan penting karena mampu menambah pengetahuan dan kreativitas dalam seni. Saya menyarankan atau tidak menyarankan kegiatan ini karena melatih kreativitas siswa serta menambah pengetahuan. Berbicara mengenai pengalaman, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan bahan cerita. Pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari, kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah. Air sering menetes dari atas genting. Titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Ya, kita akan melakukan percobaan 1, mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang pertama es batu, 2 gelas kaca. Cara kerja 1, siapkan alat dan bahan, 2 masukkan es batu ke dalam gelas. Pengamatan, amatilah perubahan yang terjadi pada es batu tersebut selama percobaan berlangsung dan catatlah dari waktu ke waktu. Ya, disajikan dalam bentuk tabel, kolom pertama waktu dan kolom kedua perubahan yang terjadi. Waktu 1 menit, perubahan yang terjadi, dinding gelas mulai mendingin. Waktu 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. Waktu 10 menit, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Waktu 15 menit, mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Waktu 20 menit, titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Waktu 25 menit, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Kesimpulan, percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan dapat terjadi disebabkan suhu pada gelas lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara sekitarnya, sehingga udara sekitar yang mengandung uap air menjadi mengembun. Uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Berbagai peristiwa telah kita alami. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah pengalaman bagi kita, entah itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Orang bijak berkata bahwa orang yang beruntung adalah orang yang belajar dari pengalaman. Kemukakanlah satu peristiwa atau pengalaman yang pernah kamu alami dan sebutkan pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut. Ya, sebagai contoh, saya pernah datang ke sekolah terlambat 15 menit. Saya malu untuk masuk kelas, sehingga saya berulang kali ragu-ragu untuk mengetuk pintu kelas. Saya terlambat karena bangun kesiangan. Tergesa-gesa juga membuat saya lupa membawa buku PR. Ketika saya sudah masuk, teman-teman mendapatkan nilai atas tugasnya, sedangkan saya belum mendapatkannya. Pelajaran berharga. Yang pertama, saya seharusnya disiplin bangun lebih pagi sehingga datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, saya seharusnya bertanggung jawab menyiapkan buku dan peralatan sekolah lainnya pada malam hari sebelum saya tidur sehingga tidak ada barang yang ketinggalan. Yang ketiga, saya seharusnya berani meminta maaf kepada guru dan teman-teman ketika saya terlambat ke sekolah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.